Susi Pujiastuti viral sentil Puan Maharani tanam padi di tengah hujan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti menyindir aksi Ketua DPR RI Puan Maharani saat sedang menanam padi di tengah hujan. Aksi tanam padi Puan dilakukan saat ia mendatangi area persawahan Sendang Mulyo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis tanggal 11 Oktober tahun 2021 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Puan ikut turun ke sawah di tengah hujan untuk menanam padi bersama sejumlah petani perempuan. Kemudian, aksi tersebut mendapat respons dari Susi pada Kamis tanggal 11 November tahun 2021. Respons Susi disampaikan lewat akun Twitter pribadinya, @susipujiastuti. Dalam cuitannya, Susi menyebut biasanya petani tidak menanam padi saat sedang turun hujan. Biasanya petani menanam padi tidak hujan-hujanan, kata Susi, Jumat tanggal 12 November tahun 2021. Sontak, respons Susi tersebut langsung menjadi sorotan oleh warganet di Twitter. Hingga Jumat tanggal 12 November tahun 2021 sore, cuitan tersebut telah dikomentari 1.400 kali dan diretweet 3.300 kali. Cuitan tersebut juga disukai lebih dari 10.000 kali oleh warganet di Twitter. Bahkan, nama Bu Susi pun sampai merajai trending topik di Twitter pada Jumat tanggal 12 November tahun 2021. Dengan lebih dari 3.000 cuitan menyebut namanya. Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR RI Puan Maharani berkomitmen menyerap aspirasi petani guna memenuhi kebutuhan dan permasalahan pertanian di area persawahan Sendang Mulyo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya ingin mengetahui apa saja kebutuhan dan permasalahan yang ada di sini terkait petani. Bagaimana menanam padi, panennya dan sesudah panen itu dijual atau dibeli kemana. Itu yang jadi perhatian saya, kata Puan dalam siaran pers pada tanggal 11 November tahun 2021. Selain menyerap aspirasi, Puan ikut turun ke sawah untuk menanam padi bersama sejumlah petani perempuan di tengah lahan pertanian seluas 6 hektar. Puan menanam, nanti rakyat yang memanen. Kali ini saya hadir dengan fokus menanam padi, biarkan rakyat nanti yang memanen, ucapnya. Selama ini, lanjut dia, banyak orang hanya fokus pada pemanenan padi. Padahal proses sebelum panen itu panjang dan dimulai dengan penanaman manual. Saat menanam bibit padi, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu juga berdialog dengan petani. Mengenakan kaping dan sepatu khas petani, Puan sesekali berbicara menggunakan bahasa Jawa. Piro nek panen, berapa banyak kalau panen, dijual neng endi, dijual kemana? Tanya Puan kepada para petani. Menanggapi pertanyaan Puan, salah satu petani Sendang Mulyo, Tusiran, menyampaikan berbagai keluhan yang ia hadapi bersama rekan-rekannya. Keluhan petani tersebut mulai dari rendahnya harga gabah hingga keterlambatan distribusi pupuk, subsidi hingga harganya yang cukup tinggi. Mudah-mudahan dengan Bu Puan datang ke sini, dapat memberi semangat petani-petani di Sendang Mulyo. Sebab, kebanyakan petani di sini sekarang tua-tua. Semoga dengan kedatangan Ibu, ada petani dari generasi muda yang akan menjadi penerus kami, ujar Tusiran. Tak hanya itu, ia berharap pemerintah dapat memperhatikan para petani. Salah satunya dengan memberikan kepastian harga gabah. Ia juga meminta agar pemerintah dapat memperbaiki jalan tani karena saat musim hujan jalanan menjadi rusak dan licin sehingga petani sering terpeleset saat membawa gabah menggunakan motor atau mobil. Selain itu, kami mengharapkan ada saluran induk air. Sebab ketika musim kemarau, air untuk mengairi sawah tidak lancar, ujar Tusiran. Mendengar berbagai aspirasi petani, Puan pun menanyakan kepada Wakil Bupati, Wabub, Sleman Danang Maharsa apakah harapan petani bisa segera direalisasikan. Setiap tahun kami bertahap permasalahan pengairan sawah akan segera kami selesaikan, jawab Danang. Selain Danang,
Puan juga menanyakan kepada Lurah Sendang Mulyo Budi Susanto terkait penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur pertanian. Menanggapi pertanyaan Puan, Budi mengatakan bahwa saat ini dana desa belum bisa digunakan untuk membantu pembangunan pertanian karena anggaran difokuskan untuk bantuan langsung COVID-19 kepada masyarakat. Sebelum COVID-19, dana desa digunakan untuk apa? Tanya Puan kembali. Kami gunakan untuk bantuan sosial, bansos ke masyarakat, pembangunan jalan-jalan kampung. Dan kami juga buat shelter, jawab Budi.